Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya mohon maaf ya Bunda ya. Jadi habis konser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul walaupun lewat udara dalam rangka untuk mensupport atau memahami atau mengikuti agenda-agenda yang akan kami laksanakan di tema selanjutnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kami juga selalu tak henti-hentinya untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda mulai dari tema pertama, kedua, yang selalu mensupport kami untuk menjalankan agenda-agenda kami. Dan tentu saja tidak ketinggalan, kami juga mohon maaf ketika di tema-tema sebelumnya kami juga masih ada atau masih terlewatkan ketidakoptimalan, tapi tetap kami berusaha untuk selalu yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti itu. Baik, saya akan share tema kita selanjutnya. Sebentar ya Bunda ya. Sudah terlihatkah Bunda? Belum, Miss. Waduh. Loading, Miss. Sudah? Nah, sudah. Baik. Ya, sudah. Aduh, maaf ini cuacanya ini sepertinya ya. Cuaca yang disalahin. Miss. Maaf ya Bunda ya. Baik. Oh, ini ada yang masuk. Tema kita selanjutnya, kita akan menstimulus kepada Ananda, yaitu kita akan bermain, belajar bersama tentang Animal Kingdom. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, dan Abang. ya Bunda, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, ini yang akan kami gaungkan atau kami selalu stimuluskan kepada Ananda bahwa mereka animal ini juga ciptaan Allah. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, di sini tetap kita akan profil Pancasila kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita kembangkan tetap kejujuran, kepercayadirian, kemandirian, dan kedisiplinan. Tema proyek kita yaitu bermain dan bekerja sama. Seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan membahas dulu agenda kita selanjutnya, yaitu Al-Quran dan Islamic Studies-nya. Mungkin saya kembalikan kembali kepada Mr. Fahri untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, silakan Mr. Fahri. Baik, terima kasih Miss Suti atas waktunya. Alhamdulillah di grup 1 dan grup 2 yang dipegang oleh saya kemarin telah menyelesaikan surat Al-A'la dan lanjut ke surat At-Tariq di ayat 12 sampai dengan Al-Insyiqaq ayat 10. Lalu di grup 2 Alhamdulillah telah menyelesaikan surat Asy-Syams dan lanjut di surat Al-Balad sampai dengan Al-Fajr. Dan grup 3 yang dipegang oleh Miss Naila Alhamdulillah telah menyelesaikan
surat Al-Adiyat dan melanjut ke surat Al-Zalzalah sampai dengan Al-Alaq ayat ke-17. Lalu di Islamic Studies, kita alhamdulillah kemarin telah tema 1 dan tema 2 mempelajari tentang rukun Islam. Lalu kita di tema 3 ini akan mempelajari tentang rukun iman. Cara apa menyebutkan apa saja nilai-nilai dari rukun iman dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu memorize doa, ada doa ketika turun hujan dan doa ketika mendengar petir. Di hadis, kita akan mempelajari hadis tentang menuntut ilmu dan berkata baik. Lalu kita akan kembali ke rukun iman, menempel apa sih namanya? Pilar-pilar rukun iman, nilai-nilai dari rukun iman kita akan membuat seperti worksheet-nya. Dan juga di pelajaran sirah kita masuk ke sirah Nabi Yunus dan sirah Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan pembiasaan kita setiap hari-hari di sekolah, yaitu sholat duha dan wudhunya akan kita perhatikan lagi agar lebih sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Ya, Ibu Siti. Ini, Ya. ini ya Bunda ya. Sudah Mr. Fahri? Ya, dan Oke, terima kasih Mr. Fahri. Ya, tadi inilah yang sebagai gambaran yang dijelaskan oleh Mr. Fahri. Ya, ini adalah salah satu aja nanti kita create lagi. Entah itu dengan silang, dengan checklist, dengan karena ini kan kita lakukan selama 6 pekan. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, sekarang kita ke inquiry-nya. Nah, di inquiry-nya kita akan membahas tentang Animal Kingdom. Oh iya, tadi belum ya Mister ya, yang kita akan mengenalkan tentang habitat, karakteristik, dan penggolongan dari binatang tersebut. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Penggolongannya bagaimana? Yaitu kita kenalkan dulu binatang yang mempunyai tulang belakang dan tidak mempunyai tulang belakang. Seperti itu. Terus karakteristiknya bagaimana? Yaitu yang tentang mammals, reptil, amfibi. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Habitat tentang di hutan, di air, di gurun. Nah, seperti itu. Dengan cara bagaimana mereka untuk menuju pengetahuan itu atau subtema itu ini dengan mendengarkan cerita, yaitu monkey puzzle. Nah, di sini di dalam cerita ini bercerita tentang macam-macam hewan. Jadi nanti kita tanyakan kepada Ananda setelah kita menceritakan hewan apa aja yang yang ada di cerita ini, hidupnya di mana, gitu kan. Terus kenapa? Misalkan di situ ada menceritakan tentang parrot, burung gitu kan. Apa yang dilakukan oleh burung, bagaimana cara bergeraknya, kenapa, nah seperti itu. Lalu kita tanyakan kembali, seandainya nih kalian bisa untuk memilih binatang apa yang kalian suka, kenapa, nah itu yang akan kami gali melalui cerita tersebut. Yang kedua, yaitu kita akan menyusun puzzle. Jadi mereka akan menyusun puzzle, kita siapkan bermacam-macam gambar, terus kita potong-potong, mereka akan mengambil sendiri apa yang mereka minati. Setelah itu kita susun, dan mereka akan melakukan game untuk menempatkan. Nanti kami siapkan di kelas itu ada hutan, ada laut, ada gurun. Nah, mereka akan menempel atau akan meletakkan puzzle yang sudah disusun oleh mereka. Seperti itu. Nah, ini masih di pekan pertama. Di pekan pertama itu kami akan mencari tahu sejauh mana sih mereka tahu tentang Animal Kingdom. Nggak apa-apa walaupun ada salah, kadang burung ditaruh di laut, hidup di laut, itu kita nggak mempermasalahkan. Karena tujuan kami adalah untuk mencari tahu pengetahuan Ananda. Seperti itu ya Bunda ya. Terus Ananda, oh maaf, belum ya.
Ananda, setelah kita sudah mengetahui pengetahuan Ananda, Ananda akan mencari tahu lagi melalui video. Kita putarkan video, yaitu kita akan membahas tentang habitat dulu. Nah, tempat tinggal dulu. Apa sih habitat itu? Di mana ini tempat tinggalnya, seperti itu. Nah, kita akan memutar tentang habitat. Insya Allah link ada di nanti ada di newsletter ya Mister ya. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah Ananda sudah mencari tahu tentang kehidupan atau habitat, maka Ananda akan mengelompokkan. Kita akan menyiapkan gambar-gambar kembali, kita akan berikan berupa worksheet atau berupa gambar, misalkan ini gambar laut. Nah, mereka akan mengelompokkan gambar laut, gambar hutan, gambar gurun. Nah, di situ mereka akan mengelompokkan mana yang hidup di laut, mana yang hidup di gurun, mana yang hidup di hutan, di darat, seperti itu. Ya Bunda ya. Nah, setelah itu Ananda akan membuat diorama yang akan mereka pilih. Misalkan Ananda A memilih aku mau binatang hidup di gurun, maka beliau akan membuat diorama gurun. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, terus nanti insya Allah di tema ini kita akan melaksanakan field trip. Nah, insya Allah sudah pembahasan sudah dilakukan oleh PIC dan insya Allah nanti info menyusul, bukan di Zoom, supaya surprise seperti itu ya Bunda ya. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan info selanjutnya. Setelah itu sudah akan menonton lagi. Nah, di sini bukan menonton, maaf. Akan memilah yang sudah diobserv di tempat field trip itu akan kita pilah-pilah lagi melalui insya Allah kami akan berupa PPT, itu kita jelaskan kepada Ananda binatang yang ada di tempat field trip ini termasuk binatang apa mempunyai ciri-ciri yang bagaimana, terus mempunyai bulu atau tidak, seperti itu. Nah, berarti terus ini termasuk mamal kah, amfibi kah? Nah, seperti itu ya Bunda ya. Ini akan membuat diagram. Kan sudah mengobserv, sudah kami jelaskan, maka Ananda akan membuat diagram. Diagram yang tadi, oh ini mamal, ini reptil, ini amfibi, ini fish. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Setelah itu kita akan mencari tahu kembali sejauh mana pengetahuan Ananda selama tema ini. Seperti itu ya Bunda ya, yaitu dengan playing game Who Am I. Misalkan, I can fly, gitu kan. Nah, I have a pig. Nah, itu Who am I? Seperti itu ya Bunda ya. Setelah itu yang terakhir selalu akan mempresentasikan dioramanya masing-masing di depan teman-temannya. Nah, ini adalah dari inquiry-nya. Nah, seperti ini ya Bunda ya. Ini nanti gambaran yang akan dilaksanakan oleh Ananda. Nah, ini adalah videonya. Ini adalah ceritanya. Ini nanti ada puzzle-nya. Ini insya Allah akan field trip, akan observasi tentang binatang. Ini dioramanya. Ini nanti insya Allah kami mohon untuk disupport oleh ayah dan bunda membawa dari rumah. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Inilah tujuan nanti yang akan menuju pembelajaran kita. Pembelajaran TKB di sini. Tentunya tidak dalam biologi ya Bunda ya. Jadi kita hanya pengetahuan, vertebrates. Nah, ada fish, ada amfibi, ada reptil. Hanya ini binatang-binatang mana yang termasuk fish, amphibians, birds, mammals. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Nah, ini tentang karakteristiknya, terus ini tentang habitatnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan di English, ya. Di English itu kita akan menstimulasi tentang
tetap melanjutkan, yaitu buku Fitzroy One, yaitu halaman 21 sampai 28, tetap making art and craft, yaitu karena sekarang mengenalkan word family art. Nah, seperti itu ya. Terus kita akan mendengarkan cerita, ya. Ananda akan mendengarkan cerita tentang From Head to Toe, by Eric Charlie. Nah, kita karena di dalam cerita ini tentang gerak binatang-binatang. Setelah itu kita akan main game tentang word and action. Misalkan what is the action for monkey, for fish, nah like this ya Bunda ya. Ini tetap kita akan insya Allah melaksanakan membaca buku ini sesuai dengan kemampuan Ananda. Ananda sampai buku apa nanti seperti itu. Ini adalah bukunya, buku ceritanya ini Fitzroy yang sudah dikerjakan seperti itu. Nah, di sini Ananda akan kami akan mengenalkan atau menstimuluskan tentang penjumlahan. Ya, penjumlahan tentunya sampai 10 ke atas. Nah, seperti itu ya. Di sini Ananda akan membuat, karena kita akan mencari tahu pemahaman Ananda untuk konsep penjumlahan, maka kita akan membuat grup, nanti 2 anak, misalkan Ananda 2 anak ini membawa yang satu 3 daun, yang satunya 2 daun. Kalau digabung, misalkan si A dan si B, oh ini jadi berapa daunnya? Nah, seperti itu. Mereka yang akan melaksanakan. Lalu kita akan menjumlah itu dengan menggunakan objek yang ada di kelas. Entah itu kancing, entah itu manik-manik, stik es krim. Jadi semua sudah memegang objek. Dengan catatan semua anak berbeda. Tidak sama. Bukan semua anak, tapi 1 atau 2 anak atau 3 anak itu berbeda objeknya. Jadi tidak stik es krim semua, tidak. Jadi meja ini dengan stik es krim, meja ini dengan ini manik-manik, meja ini dengan yang lain. Seperti itu ya Bunda ya. Setelah itu akan menuliskan di situ sudah ada gambar, maka akan menuliskan angka dan menjumlahnya. Terus penjumlahan, tetap penjumlahan akan menarik garis untuk mencocokkan penjumlahan. Oh ini animalsnya ada berapa ini terus dijumlah seperti itu, dicocokkan. Misalkan ada gambar singa 3, terus ini ada singa 2, berarti ini kalimatnya bagaimana, itu yang dimaksud ya Bunda ya. Berarti kan 3 ditambah 2 seperti itu Bunda. Tetap writing and then crossing the picture that doesn't belong to 8. Nanti macam-macam, ada 8, ada 7, ada 9. Ini nanti untuk membangun kritikalnya. Oh, kalau ini jumlahnya tidak 8. Oh, ini jumlahnya tidak 9. Nah, mencari jumlahnya yang hanya 8, yang hanya 9. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, ini kita ke bahasa Indonesianya, tetap kita akan konsen ke membaca dan menulis, insya Allah ya. Nah, di sini kita akan Ananda harus memahami, ya itu target kami harus memahami. Nah, maka dari itu kita akan menstimulusnya. Ananda memahami isi cerita, menstimulus dengan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Mr. Fahri mungkin ya. Nah, seperti itu dengan memahaminya bagaimana itu ceritanya cerita si buaya, yang bijaksana, cerita kura-kura, nah di situ. Terus memahaminya bagaimana? Itu dengan cara ketika kita sudah membacakan cerita, maka Ananda kami kasih tugas lagi, entah itu menceritakan kembali melalui gambar, entah itu menyusun gambar berseri, nah seperti itu. Cara untuk memahami isi cerita yang sudah dibacakan.
selanjutnya yaitu akan mengenal, kalau kemarin kan sudah ini 2 suku kata. Sekarang 3 suku kata seperti jalan, bulan, awan, dan untuk tema ini berakhiran N dan T. Ya Bunda ya. Bagaimana dengan caranya? Itu kami tetap akan kami create, contohnya dengan menempel puzzle, dengan menggunting huruf, dengan menulis di buku tulis, memasangkan gambar dan kata. Itu adalah cara-cara untuk mengenal kata yang kita kenalkan. Seperti itu ya Bunda ya. Dan Bunda nggak usah khawatir, ini tidak meninggalkan 2 suku kata yang dulu. Yang kalau anak TK kan sifatnya stimulus ya Bunda ya, sifatnya pembiasaan. Makanya kami senang sekali ketika anak itu ya mudah-mudahan semua bisa. Itu tidak ada kosong untuk tidak masuk. Itu kebahagiaan kami tersendiri. Karena apa? TK itu adalah stimulus setiap hari, ya pembiasaan. Seperti itu ya Bunda ya. Tetap kita akan membaca dan menulis kalimat sesuai dengan gambar yang sudah dipelajari. Seperti itu Bunda. Nah ini tetap kita di personalnya, tetap following the rules, itu selalu mulai dari awal tahun mungkin sampai akhir tahun. Nah, setelah itu playing together, kita berteman. Setelah itu walking in Montessori area. Miss Suti dan Mr. Fari di sini sudah merasa senang ya, Mr. ya, karena sudah berkurang yang bermain untuk IPL-nya. Jadi kemarin beberapa anak sudah terminologi card itu sudah sampai tiga macam, itu sudah dibawa pulang semua. Nah itu nanti yang akan kami siapkan kembali, kita create lagi di Montessori areanya. Intinya mungkin sudah mulai bosan atau apa ya untuk di IPL-nya seperti itu. Walking in group juga masih ya Bunda ya, selalu. Nah di sini ini di art and craft-nya ya. Nah di sini Ananda akan melukis kind of animal dengan finger, tentunya yang mereka suka, tetap yang mereka sukai, terus akan membuat gambar atau bentuk hewan itu dengan menggunakan daun. Seperti itu akan stamping, akan stempel, kita akan kaos kaki bekas kita gulung-gulung, kita akan anak-anak akan menstempel stamping dengan menggunakan alat tersebut. Terus akan membuat topeng bermacam-macam topeng yang mereka akan pilih. Seperti itu ya Bunda ya. Itu di artnya. Nah ini seperti ini Bunda contohnya. Nah di sini untuk di fisikalnya kita akan tetap menggunting, akan brain gym, dan akan throw and catch beanbag in hands. Jadi kita akan memasukkan mungkin jagung atau mungkin beras ke dalam kantong, itu Ananda akan melempar dan menangkap goodie bags tersebut. Seperti itu ya Bunda ya. Terus berjalan mundur di garis lurus. Nah, ini untuk menjaga atau untuk menstimulus keseimbangan Ananda. Seperti itu ya Bunda ya. Nah ini mohon untuk disupport dari ayah dan Bunda, yaitu mainan. Ini mainan, dan ini adalah plastisin, dan ada kotak sepatu, box sepatu. Ya Bunda ya. Nah, terkait dengan info atau pembawaan, itu nanti ketika Ananda sudah memilih. Jadi Ananda yang akan memilih mau membuat diagram apa, hewan hidup di mana. Nanti itu Ananda. Maka kami akan menulis sesuai dengan keinginan Ananda. Seperti itu ya Bunda ya. Oh, sudah selesai. Terima kasih Ayah dan Bunda untuk perhatiannya. Kita selalu berdoa semoga ini oleh Allah dijadikan salah satu wasilah, salah satu jalan untuk menuju Ananda
untuk ke jenjang selanjutnya menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat tentunya. Baik, terima kasih Mr. Fahri, terima kasih untuk Bunda semua. Miss Naila, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Suti, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, langsung saja disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama Jundi. Iya, terima kasih atas kesempatan pertanyaan pagi ini. Eh, tadi saya lihat temanya itu ini ya, tentang binatang ya. Iya, Bunda. Tadi kalau tidak salah dengar juga sepertinya mau ada apa namanya, eh, kegiatan di luar ya untuk ke Ya, kebun field trip. binatang, Iya, field trip Bunda. ya. Iya. Mungkin bisa di-spill, Miss, itu kita lakukan di luar kota atau di nama kotanya di mana gitu biar kita prepare gitu, Miss. Oh iya, nanti Dan itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau nggak salah ada beberapa buku yang mau diselesaikan di tema 3 ini. Buku berseri tadi ya, sepertinya itu karyanya Eric Carle ya. iya. Ah, Oh, apakah itu bisa oh iya nanti. Ya, apakah itu bisa dibeli apa kita bisa disediakan di sekolah, terus kita bisa beli. Itu yang kedua, yang ketiga, tadi kalau nggak salah untuk bahasa Indonesia itu ada eh, yang harus dibaca ya. Apakah itu kelanjutan dari link yang kemarin saya suka membaca ya, Mister? Itu mungkin bisa dilanjutkan kembali karena itu cukup bagus, sangat bagus kalau menurut saya. Terus yang terakhir saya mau menyetujui sih pernyataan Miss Suti tadi ya, TK itu adalah pembiasaan ya. Itu sangat betul sekali. Saya merasakan hal itu. Jadi itu aja Miss. Sama Mister, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Mr. Fahri? Ya, mungkin langsung ya Mr. Fahri, saya jawab ya Bunda ya. Baik, Miss. Pertama, terkait dengan field trip, insya Allah nanti melalui surat ya Bunda ya. Karena kami juga SPC masih rapat mungkin ya, masih rapat beberapa yang belum tertentukan. Mungkin setelah ini, alhamdulillah qadarullah PIC-nya adalah Mr. Raihan. Nah, mungkin kan ada pembahasan tempat mana yang mewakili atau tempat mana yang akan dituju. Nah, seperti itu Bunda ya. Mungkin keputusannya mungkin setelah Zoom ini beliau-beliau akan membahas ya, akan koordinasi tentang hal tersebut. Nah, itu nanti melalui surat. Terus yang kedua tadi, kalau buku itu Fitzroy ya, kalau untuk yang baca satu tadi yang kecil-kecil itu adanya di sekolah, mungkin tidak ya Bunda ya, karena itu dari konsultan kami, jadi tidak diperjualbelikan ya. Mungkin nanti saya tanyakan kembali ke Miss Yati ya Bunda ya, karena itu adalah dari Bu Ratna, dari konsultan kami. Jadi Fitzroy itu kan ada yang untuk membacanya, ada untuk handwritingnya, yaitu untuk worksheetnya seperti itu. Dan yang ketiga tadi itu untuk buku. Nah, yang kemarin yang ada di judul-judul itu kami mengambil dari buku yang ada di kelas, Bunda. Insya Allah mudah-mudahan di liburan ini untuk di link itu bisa berlanjut. Mohon doanya. Amin. Ya, insya Allah nanti kami create. Ya, kami kepada Ananda juga seperti itu. Sampai buku berapa? Kalau Ananda Jundi sampai sini. Sabar ya Jundi. Untuk menunggu. Insya Allah. Karena ini ya Bunda ya. Saat ini masih fokus untuk portofolio 2 tema. Nah, seperti itu. Oh iya. Ya, jadi mohon doanya untuk bersabar. Ya, nanti tadi saya juga terima kasih untuk kesepakatan Bunda. Memang kalau anak kecil itu kan memang pembiasaan.
Nah, makanya kenapa Ananda itu ya untuk mengakomodir yang membutuhkan. Kalau kebutuhan anak kan berbeda-beda. Ya kan, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Bahkan saya senang sekali tuh ketika yang misalnya yang lagu ini, please and thank you, share us our smile, share us your smile. Nah, itu saya aja Bun butuh berbulan-bulan hafal, tapi Ananda itu ada yang 3 hari sudah hafal. Jadi kalau saya lupa, ayo nak tolong dilanjutkan. Nah, itulah untuk gunanya untuk pembiasaan seperti itu ya Bunda ya. Itu dilihat dari segi lagu, dilihat lagi dari segi yang lain, itu banyak sekali. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih ya, Baik. Uma. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Miss Suti. Sama-sama, Uma. Ya, Mister Mr. kurang Farid, satu. boleh izin bertanya, Miss? Oh iya, Bunda. Iya, tadi kan saya sedikit mendengar ada rencana mau field trip ya, Miss. Cuma saya agak sedikit ragu dan khawatir karena anak saya itu suka mabuk, Miss, ke dalam perjalanan. Kira-kira nanti itu seperti apa ya, Miss? Karena kan didampingi tidak boleh, harus dilepas. Nah, ini nanti handlingnya bagaimana?